Shalom warga kerajaan dimanapun saudara berada, senang sekali kita kembali berjumpa dan doa saya kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah melalui program ini saya berdoa biar setiap kita akan terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema yaitu jangan panik. Karena setiap kita punya kecenderungan kalau kita nggak mengerti firman Tuhan bisa menjadi pribadi yang panik waktu menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan terjadi tiba-tiba dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar dari firman Tuhan, apa yang firman katakan. Mari kita sama-sama membuka dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-36. Ayat per ayat kita akan renungkan sama-sama, dimulai dari Markus 4 ayat yang ke-35 dan 36 terlebih dahulu. Izinkan saya membacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana ini adalah sebuah cerita, bagaimana Yesus dan murid-muridnya sedang bersama-sama dengan dia. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, satu ketika Yesus bilang sama murid-muridnya dengan sebuah kata-kata ajakan, dia bilang mari bertolak ke seberang. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan inginkan kita pergi ke tempat yang baru dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bicara menjadi murid Tuhan, kita harus taat. Nah, murid itu harus taat sama gurunya. Dan mengiring Tuhan harus mengikuti keteladanan dari gurunya. Dan saya mau bilang sama saudara, ini adalah sesuatu pengorbanan yang harus dilakukan. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, kalau kita mau mengiring Tuhan, kita harus berani ambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang lama dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal apapun juga. Makanya Rasul Paulus bilang waktu dia mengiring Tuhan, segala sesuatu itu adalah sampah yang ada di belakangnya. Dan ini saudara terkasih dalam Tuhan yang harus kita melihat, bagaimana kita harus ikut mengiring Tuhan. Kalau Tuhan ajak kita, kita menjumpai Tuhan, mari kita berani bayar harga dan kita juga berani untuk meninggalkan masa lalu kita. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita sudah berani mengiring Tuhan, dengan kita mau meninggalkan masa lalu kita, kehidupan kita semua akan baik-baik saja? Saudara akan langsung diberkati oleh Tuhan, saudara akan mengalami kelimpahan, saudara akan bersuka cita. Mari kita lihat dari ayat yang selanjutnya yang saya ambil dalam ayat yang ke-37, waktu murid-murid sudah mengambil keputusan untuk berani mengiring Tuhan. Dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, ya, waktu mereka memutuskan mau mengiring Tuhan, bukannya langsung semuanya akan baik-baik dan lancar saja. Waktu dia seperahu dengan Tuhan dan Tuhan ada di situ, ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba ada angin badai, angin taufan yang besar, saudara. Dan dikatakan saudara, perahunya itu mulai penuh dengan air. Saudara bayangkan kalau perahu makin lama makin penuh dengan air, lama-lama kita akan tenggelam. Dan itu cuma tinggal bicara waktu, saudara. Dan pada saat itu juga kalau kita belajar, kalau kita melihat, apa respon dari murid-muridnya pada saat itu? Murid-muridnya menjadi panik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kondisi yang tidak mengenakan itu membuat seseorang bisa menjadi panik. Dan itu adalah manusiawi, saudara. Bahkan kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-38. Dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu orang panik, seseorang bisa menyalahkan sesuatu menjadi kambing hitam.
Orang bisa menyalahkan apapun juga untuk dia cari aman sendiri. Bahkan di sini saudara terkasih dalam Tuhan, murid-muridnya ini menyalahkan Yesus yang sedang tidur. Sampai kata-katanya itu dia bilang, apakah engkau nggak peduli kalau kita akan tenggelam? Ya, ini pakai bahasa saya, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya hari ini, kalau saudara sedang mengalami ujian kehidupan ini, di mana Tuhan dalam hidup saudara? Ya, mereka tahu waktu kita mengiring Tuhan seperti murid-murid, Tuhan ada di situ. Walaupun seakan-akan waktu dalam ujian Tuhan seperti tertidur, dia tidak mendengar kita. Dia seakan-akan cuek, dia seakan-akan acuh kepada segala pergumulan kita. Tapi sebetulnya Tuhan ada di situ. Makanya kalau kita lihat, kita lompat ayat yang ke-40. Apa respon dari Yesus waktu dia sudah bangun? Dia bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi saudara, kepanikan itu dibalas dengan Tuhan dengan dua perkataan pertanyaan. Yang pertama, kenapa kamu takut? Yang kedua, kamu tidak percaya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, penyebab panik ini dua hal ini saudara. Yang pertama, rasa takut yang berlebihan, maka seseorang akan panik. Yang kedua, tidak ada pegangan dalam hidupnya, maka seseorang akan panik. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara bisa kuasain diri saudara, tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan, dan saudara punya pegangan dalam hidup ini, saya percaya situasi apapun dalam hidup saudara, saudara tidak akan panik dan saudara akan tenang. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengajar kita, dan saya mengajak kita semua, kondisi apapun yang saudara akan hadapi, peganglah Yesus dalam hidup kita, supaya saudara tidak ada kepanikan lagi dalam apapun juga. Karena kita percaya di mana ada Yesus, bahkan angin ribut pun, waktu dia berkata, diam, tenanglah, semua juga akan teduh. Dan saya percaya masalah apapun yang kita hadapi, waktu kita tidak panik, dan kita tahu Tuhan tempat pegangan kita, Tuhan adalah tempat naungan kita, dan dia berkata hal yang sama, masalah yang kita hadapi semuanya akan bisa terselesaikan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa hari ini, kalau di antara kami sedang ada yang sedang dalam situasi dan kondisi yang sama seperti murid-murid, mengalami hal yang tidak enak dan panik karena rasa ketakutan yang berlebihan, karena kami sadar kami tidak punya pegangan yang kuat. Tapi hari ini biarlah kami kembali berbalik kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pegangan kami. Karena kami percaya waktu kami berpegang tangan di dalam tangan-Mu yang kuat, maka kami tidak akan terhanyut dalam masalah, bahkan kami bisa menang atas masalah. Oleh sebab itu hamba berdoa, Tuhan melawat kami, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan buat kami bisa melewati semua pergumulan kami. Terima kasih, tidak ada kepanikan lagi. Hamba melepaskan shalom, damai sejahtera buat kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.